adalah operasi di mana vektor dioperasikan dengan vektor menghasilkan skalar, ya, menghasilkan bilangan real, tidak menghasilkan vektor seperti jumlahan, ya. Kalau jumlahan vektor, vektor tambah vektor sama dengan vektor, ya. Kalau perkalian titik, vektor kali titik vektor, hasilnya skalar atau bilangan real, ya. Nah, saya akan share screen. Yang terakhir yang sedang kita bahas adalah teorema 516, ya. Yaitu hubungan antara vektor ortogonal dan bebas linier. Ya. Kalau vektor itu ortogonal, dia mesti bebas linier. Ya. Artinya tidak bisa yang satu dinyatakan sebagai kombinasi linier yang lain, tidak bisa, ya. Kalau dua vektor itu saling tegak lurus, maka tidak bisa yang satu kelipatan yang lain, ya. Dengan perkataan lain, kalau saling tegak lurus, maka vektor itu bebas linier, ya. Ini juga sangat berguna untuk kita, ya. Di buku ini tidak diberikan buktinya, tapi buktinya itu mudah, ya. Buktinya itu mudah. Coba kita lihat buktinya, ya. Diketahui U1 sampai UK saling ortogonal, ya. Saling ortogonal itu artinya apa? Saling ortogonal itu artinya UI kali titik UJ sama dengan bilangan real 0, ya. Masih ingat, ya, ortogonal tegak lurus itu artinya perkalian titiknya sama dengan 0, ya, untuk I-nya tidak sama dengan J, ya. I tidak sama dengan J, ya. Ingat, ini U1 sampai UK ini vektor yang tak 0, ya. Jadi bukan vektor 0, ya. Sehingga UI kali, kalau I sama dengan J, UI kali titik UI itu adalah panjang vektor kuadrat, ya. Panjang vektor kuadrat, ya. Dan itu tidak 0, ya. Karena vektornya tidak 0, jadi panjangnya tidak 0, ya. Tapi kalau I dengan J ini tidak sama, ini selalu menghasilkan 0. Jadi misalnya U1 dengan U2 0, U1 dengan U3 0,
U2 dengan U3 0. U4 dengan U6 0, ya. Tapi kalau U3 dengan U3, ya, I sama dengan J, itu berarti panjangnya U3 kuadrat, ya. Panjangnya U3 kuadrat yang tidak 0, ya. Tidak 0, kalau ininya sama, maka ininya tidak 0 perkalian titiknya. Jadi saling ortogonal artinya setiap, di sini diterangkan ya dalam tanda kurung, setiap dua vektor di antara U1 sampai UK ini saling tegak lurus, ya. Nah, akan kita buktikan bahwa U1 sampai UK itu bebas linier, ya. Seperti biasa ya, membuktikan bebas linier itu bagaimana? S1 U1 ditambah S2 U2 ditambah SK UK sama dengan 0. Ya, ini harus menghasilkan apa? Siapa yang tahu? Kalau diketahui S1 U1 tambah S2 U2 tambah SK UK sama dengan 0 vektor, ini harus mengakibatkan apa supaya bebas linier? Jawab. S1 sampai SK-nya 0. Iya. S1 sama dengan SK sama dengan 0. Iya, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, SK sama dengan 0. Ya. Kalau SI-nya 0 semua, berarti U1 sampai UK bebas linier. Ya. Nah, membuktikannya mudah ya. Kedua ruas S1 U1 ditambah SK UK ini vektor ya. Kita kalikan titik dengan U1. Ya. Maka ruas kanan juga kalikan titik dengan U1, ya. Kedua ruas kita kali titik dengan U1, ya. Kemudian kita menggunakan sifat perkalian titik halaman 213, yaitu sifat distributif dan sifat homogen. Ya. Sifat distributif dan sifat homogen. Distributif itu boleh dari sebelah kiri, boleh dari sebelah kanan ya. Karena sifat nomor 1 itu berlaku asosiatif, komutatif ya. Jadi perkalian itu boleh dibolak-balik ya. Jadi dengan sifat distributif ini akan menghasilkan S1 U1 kali titik U1, betul? Ya. Ditambah SK UK kali titik U1 sama dengan 0 vektor kali titik U1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? 0 vektor itu di Rn artinya 0,0,0,0 ya. Jadi 0 vektor kali titik U1 sama dengan apa? Siapa tahu? 0. Sama dengan 0. Ya. Bukan vektor 0 tapi bilangan 0 ya, skalar 0 karena perkalian titik ya. Kemudian kita menggunakan sifat homogen ya. Sifat homogen dari perkalian titik S1 U1 kali U1 sama dengan S1 kali U1 kali titik
U1 masih ingat ya? Ini sifat mungkin namanya, ya. Sifat mungkin ini, ya. Ditambah titik-titik sifat mungkin ya, SK-nya dikeluarkan U. K kali titik U1 ya, sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, S1 U1 kali titik U1 ditambah S2 U2 U1 ya, ditambah SK UK kali titik U1 sama dengan 0. Ya. S1 U1 kali titik U1 ditambah S2 U2 kali titik U1 sama dengan apa? 0. Ini Sama dengan 0, Romo. Karena apa? Karena saling ortogonal. Saling ortogonal. Ini ya, lihat ini ya. Lihat ini ya. UI kali titik UJ sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J ya. Ini I-nya 2, J-nya 1 ya. Ini I-nya K, J-nya 1 ya. Jadi tidak, kalau ini kan sama ya. Ini UI, I-nya 1, J-nya 1 ya. Jadi ini tidak 0 karena vektornya tidak 0 ya. Jadi S2 dikalikan bilangan real 0 ya. Ditambah titik-titik SK kali bilangan real 0 ya. Bukan vektor tapi bilangan real 0 ya. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi S1 kali U1 kali titik U1 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena S2 kali 0 ini sama dengan 0, S3 kali 0 sama dengan 0, SK kali 0 sama dengan 0. Jadi ruas kiri tinggal S1 kali U1 kali titik U1 sama dengan 0. Betul? Ya. Jangan lupa ini bilangan real ya. S1 ini bilangan real, U1 kali titik U1 juga bilangan real ya. Ini dua bilangan real. Dua bilangan real, ada dua bilangan real. A kali B sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Ada dua bilangan real. Ini A, ini B. A kali B sama dengan 0. Kesimpulannya apa? A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Iya, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya. Nah, kalau
diketahui B-nya tidak nol bagaimana? Diketahui B tidak nol. A sama dengan 0. A sama dengan 0. Ini konjungsi ya. Konjungsi itu benar jika salah satu benar kan? Jadi kalau B tidak 0 berarti A-nya harus 0 karena harus salah satu benar. Ya. Nah, diketahui U1 sampai UK ini vektor tak 0 ya. Vektor tak 0. Jadi U1 tak 0, U2 tak 0 ya. Dikalikan hasilnya harus bukan vektor, bukan 0 ya. Nah, ini juga sifat ya, sifat nomor 5 ya, halaman 213 ya. Halaman 213 sifat nomor 5, U kali titik U sama dengan 0 jika dan hanya jika U vektor 0. Jadi kalau U bukan vektor 0, U kali titik U tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena U1 adalah vektor tak 0. Ya. Jadi A kali B, B-nya tidak 0 ini ya. A kali B yang tidak 0 hasilnya 0 ya. Jadi kesimpulannya apa? S1 sama dengan 0. Ya, S1 harus sama dengan 0 ya. S1 harus sama dengan 0. Dua bilangan real dikalikan hasilnya 0 ya. Yang satu tidak 0 berarti yang lain harus 0. Nah, kita mendapat S1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita kan harus mencari S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, SK sama dengan 0 kan? Nah, gampang ya. Ini kita rubah-rubah ya. U1 ini kita ganti ya. Kalau ini kita ganti U2 ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita kali titik dengan U2. Nanti hasil akhirnya apa? Siapa yang tahu? S2 sama dengan 0. S2 sama dengan 0 ya. Kalau U1 kita ganti U3, hasilnya S3 sama dengan 0 ya. Ganti UK, hasilnya SK sama dengan 0 ya. Jadi S1 0, S2 0, S3 0, SK 0. Jadi U1 sampai UK bebas linier. Ya. Mengerti? Ya. Ini S1, S2, SK sama dengan 0 itu dengan cara mengganti ini ya, mengganti ini. U1 kalau dikalikan U1 hasilnya S1 sama dengan 0. Kalau dikali titik U2, S2 sama dengan 0 ya. Jadi SI 0 semua. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya U1. Jadi kesimpulannya U1 sampai UK bebas linier ya. Jadi kesimpulannya U1 sampai UK bebas linier ya, karena apabila S1U1 tambah S2U2 tambah SKUK sama dengan 0 vektor, selalu menghasilkan S10, S20, S30, dan seterusnya. Jadi U1 sampai UK bebas linier, tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Syaratnya dua. Pertama, U1 sampai UK itu tidak 0 ya. Kedua,
U1 sampai UK itu saling ortogonal ya. Saling ortogonal itu artinya setiap dua vektor dari himpunan tersebut perkalian titiknya sama dengan 0 ya. Ya, kalau kalau hanya dua vektor U1 tegak lurus U2 ya, maka U1 U2 bebas linier ya. Ya. Bebas linier. Bebas linier itu artinya yang satu tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari yang lain ya. Vektor-vektor yang ortogonal itu pasti bebas linier ya. Itu kalau hanya dua vektor ya, sampel ya. Nah, ini membawa akibat bahwa kalau kita punya n vektor tak nol yang saling ortogonal di Rn, ya, maka menurut teorema yang baru kita buktikan ini 516, n vektor tersebut bebas linier, ya. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema halaman 185, teorema 4310A, kalau kita punya n vektor bebas linier di Rn, maka n vektor tersebut merupakan basis ya 4310A. Ya. Nah, saya tulis di sini ya, di sini yang simpel ya. Misalkan kita punya S ya, U1, U2 sampai UN ya. Memenuhi dua syarat, pertama tak nol, kedua saling ortogonal ya. Saling ortogonal di Rn ya. Jadi dimensinya n ya. Ada n vektor tak nol saling ortogonal di Rn mengakibatkan apa? S bebas linier ya. Mengakibatkan apa? S bebas linier. Ini menurut apa? Menurut teorema
yang baru kita buktikan yaitu 5, 1, 6. Ya. Menurut teorema yang baru kita buktikan 5, 1, 6 S bebas linier. Ya. Kemudian kalau ini kita lanjutkan lagi, ya. Kalau ini kita lanjutkan lagi, S bebas linier kita lanjutkan lagi, maka S merupakan basis, ya, di Rn. Dari mana? Teorema 5, 4, 3, 10A. Ya. Teorema apa? Teorema 4, 3, 10 bagian A. Ya. 4, 3, 10A. Kalau kamu punya Rn, ruang vektor Rn berdimensi n, di dalamnya ada n vektor yang bebas linier, ya, maka n vektor yang bebas linier itu merupakan basis, ya. Sekali lagi, apa yang dikatakan kalimat ini, kalau kita punya n vektor yang tak nol, saling ortogonal di Rn, menurut teorema 516 yang baru kita buktikan, S ini, himpunan ini bebas linier. Ya. Menurut teorema 4, 3, 10A, n vektor bebas linier di Rn, ya, sama-sama n-nya, ya, n vektor bebas linier di Rn merupakan basis, ya, di Rn. Ya, teorema 4, 3, 10A halaman 185. Ya. Ini yang dikatakan di sini, ya, n buah vektor ortogonal di Rn merupakan basis, ya, tapi ini menggunakan dua teorema, ya. Basis yang demikian ini disebut basis ortogonal, ya. Jadi basis, karena basis ini vektor-vektornya saling ortogonal, maka basis ini disebut basis ortogonal, ya. Nanti masih akan ada definisi ini, ya, di belakangnya. Basis yang ini, ya, basis yang vektor-vektornya itu saling ortogonal, ya, basis yang vektor-vektornya itu saling ortogonal disebut basis ortogonal, ya, basis ortogonal. Contoh yang terkenal itu adalah basis standar, ya. Contoh yang terkenal itu basis standar E1, E2, titik-titik EN di Rn. Ya, masih ingat, ya, basis standar itu apa? Basis standar itu apa? Masih ingat, ya? E1 apa? Siapa yang tahu? 1, 1, 0, 0, 0, 0. Iya, 1, 0, 0, ya. Kemudian E2 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, ya. Kemudian EN sama dengan 0,
0, 1 ya di Rn ya. Ini adalah basis standar ya. Yang paling mudah digambar itu adalah R2 ya. Di R2. Kalau kamu punya R2 ya, ini R2 ya. Ini adalah E1 sama dengan 1,0 ya. Ini adalah E2 sama dengan 0,1 ya. Tegak lurus ya. Jadi kalau di R2 itu E1 dan E2 itu saling tegak lurus ya. Dan panjangnya 1 ya. Masing-masing EI itu panjangnya 1 ya. Kalau dihitung akar dari 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat ya. Jadi akar 1 sama dengan 1 ya. Basis ortogonal nanti masih akan dibahas sesudah ini nanti ya. Basis ortogonal adalah basis yang vektor-vektornya saling ortogonal ya. Setiap dua vektor perkalian titiknya menghasilkan bilangan real 0 ya. Ada pertanyaan sampai sekian? Siapa yang apa? Permisi Romo, saya boleh izin ke toilet bentar. Mau tanya enggak tadi? Belum Romo. Disuruh bertanya malah mau ke toilet tuh gimana kamu? Toiletnya jauh apa enggak? Nggak ada pertanyaan Romo. Ya, tanya dulu. Sebelum ke toilet tanya dulu. Sesudah tanya lalu ke toilet. Enak nanti ke toiletnya. Bisa lancar. Oke, silakan tadi ke toilet supaya tidak ngompol nanti di situ. Baik Romo, terima kasih. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Fernandes, tanya. Belum, Romo. Banyak yang tidur ini ya. Novernatus Sutari itu biasanya kuliah sambil tidur. Novernatus, nah, kalau dipanggil baru keluar. Maria Kristiana, sedang apa kamu? Maria Kristiana sedang apa? Kuliah Romo. Sedang apa? Kuliah Romo. Kuliah. Kuliah apa?
Aljabar linier. Sedang membahas apa? Kristiana sedang membahas apa kuliahnya? Teorema Romo. Apa isinya teorema? Hubungan antara vektor ortogonal dan bebas linier. Apa hubungannya? Jika U1 sampai UK vektor tak nol, yang tak nol, yang saling ortogonal, vektor tersebut bebas linier. Bebas linier. Kalau bebas linier saling ortogonal apa tidak? Kristiana. Kalau bebas linier saling ortogonal apa tidak? Belum tentu. Iya, belum tentu. Kalau ortogonal itu pasti bebas linier, kalau bebas linier belum tentu ortogonal. Oke. Tadi sudah kembali? Sudah, Romo. Sudah? Sekarang kita lanjutkan dengan topik berikutnya yaitu komplement ortogonal. Ya. Komplement ortogonal. Ini ada pada halaman 218 dari buku kita. Ya. Kita langsung ke definisinya. Ya. Supaya cepat, kita langsung ke definisi komplement ortogonal itu apa. Ya. Nah, komplement ortogonal itu adalah komplement ortogonal dari suatu subruang. Ya. Istilah komplement itu sudah kita kenal di teori himpunan ya. Sudah kita kenal di teori himpunan. Jadi kalau kita mempunyai semesta X ya, lalu kita mempunyai himpunan A ya, komplemennya A itu apa? Lintang. Ya, Komplemennya A ini apa? yang bukan anggota A. Yang bukan anggota A ada di mana? Di luar buletannya itu. Di luar buletannya ini ya, ini komplement dari A ya. Himpunan semua anggota semesta yang bukan anggota A ya. Komplemennya ini. Istilah komplement itu ya. Nah, sekarang kita semestanya adalah Rn ya. Semestanya ini ya, semestanya Rn ini ya. Semestanya Rn sekarang ya. Rn ya semestanya. Kemudian kita mempunyai subruang V di sini ya.
V adalah subruang ya. V adalah subruang dari Rn ya. Nah, kalau komplement dari V adalah semua anggota Rn yang bukan anggota V kan? Ya. Semua anggota Rn yang bukan anggota V itu komplement dari V ya. Nah, sekarang yang kita definisikan bukan komplement ya, tetapi komplement ortogonal ya. Komplement ortogonal. Komplement ortogonal itu apa? Komplement ortogonal itu, komplement ortogonal dari V adalah himpunan semua anggota Rn yang ortogonal terhadap semua anggota V ya. Kalau komplement himpunan semua anggota Rn yang bukan anggota V ya. Kalau komplement ortogonal himpunan semua anggota Rn yang ortogonal terhadap semua atau setiap anggota V ya. Nah, untuk mempermudah peristilahan, ortogonal terhadap setiap anggota V itu diberi istilah yang lebih sederhana, yaitu ortogonal terhadap V ya. Ortogonal terhadap V ya. Nah, oleh karena itu definisi ini dimulai dengan mendefinisikan ortogonal terhadap V besar ya. Nah, yang sudah kita kenal itu apa? Yang sudah kita kenal adalah ortogonal vektor terhadap vektor kan? U dengan V ortogonal kalau U kali titik V sama dengan 0 ya. Vektor dengan vektor ortogonal ya. Nah, sekarang ada vektor ortogonal terhadap subruang. Nah, ini kan belum kita kenal ya. Belum kita kenal. Yang kita kenal kan yang didefinisikan di depan, yang didefinisikan di depan itu adalah vektor U ortogonal dengan vektor V ya, yaitu U kali titik V sama dengan 0 ya kan, di depan itu ya. Nah, tapi kita belum kenal ada istilah vektor U ortogonal dengan subruang. Nah, ini belum ada ya. Loh kok U kok bisa ortogonal dengan subruang ya. Nah, ini didefinisikan di sini ya. Ortogonal terhadap subruang V ya. Apa artinya U ortogonal terhadap subruang? Nah, artinya U ortogonal terhadap semua vektor di V ya. Nah, kalau ditulis demikian ya. Jadi pertama-tama V-nya itu harus subruang ya. V-nya itu tidak boleh sembarang subhimpunan ya. V-nya harus subruang ya. V-nya harus subruang, tidak boleh subhimpunan biasa ya. Jadi V ini adalah subruang ya. Subruang dari Rn ya. Tahu ya, subruang adalah subhimpunan yang juga merupakan ruang vektor ya. Lalu membuktikannya adalah tertutup terhadap kedua operasi ya.
atau dengan tertutup terhadap SU plus TV kemarin itu ya. Sudah kita pelajari sebelum UTS ya. Nah, kemudian ada vektor U dikatakan ortogonal atau tegak lurus terhadap V, V-nya bukan vektor tapi subruang ya. Jika dan hanya jika untuk setiap vektor V di subruang V berlaku U kali titik V sama dengan skalar 0 ya. Mengerti? Jadi tegak lurus terhadap subruang itu artinya apa? Tegak lurus terhadap subruang itu artinya tegak lurus terhadap semua vektor di V. Ya. Jadi dengan perkataan lain untuk setiap vektor V di subruang V, U kali titik V sama dengan skalar 0. Ya, ini definisi yang pertama. Nih ya. U tegak lurus subruang V. Ya. Nah, kemudian baru kita mendefinisikan apa yang disebut komplement ortogonal dari V, ya. Komplement ortogonal dari V itu diberi lambang V perp ini ya. V perp. Perp itu singkatan dari perpendicular ya. Perp, perp itu singkatan dari perpendicular ya. Perpendicular itu tegak lurus ya. Perpendicular itu bahasa Inggris, tegak lurus itu perpendicular ya. Perpendicular. Jadi ini dibaca V perp ya. V perp itu adalah komplement ortogonal dari V ya. Definisinya V perp atau komplement ortogonal dari V adalah himpunan semua vektor di Rn yang tegak lurus terhadap V ya. Nah, jadi definisinya V perp itu adalah himpunan ya. V perp adalah himpunan sama dengan himpunan ya. Himpunan semua vektor U di Rn yang mempunyai sifat apa? Yang mempunyai sifat U tegak lurus V tersebut ya. Himpunan semua vektor di Rn yang tegak lurus terhadap V ya. V perp adalah himpunan semua U di Rn ya. Himpunan semua U di Rn ya, semua vektor di Rn yang tegak lurus terhadap V ya. Sedemikian sehingga U tegak lurus V. U tegak lurus V didefinisikan di sini ya. U tegak lurus V didefinisikan di sini ya. Tegak lurus terhadap semua vektor di V ya. Ini definisi komplement ortogonal. Nah, itu yang tadi saya gambar ya. Itu yang tadi saya gambar.
Jadi kalau kita mempunyai Rn, ya, lalu kita mempunyai V di sini, ya. Misalkan ini adalah Rn, ya. Ini yang saya gambar tadi, ya. Misalkan ini adalah Rn, ini adalah V, ya. Ini adalah V, ya. V perp adalah himpunan semua anggota Rn yang tegak lurus terhadap V, ya. Nah, kalau komplement adalah himpunan semua anggota Rn yang bukan anggota V, ya. Nah, nanti akan kita buktikan, ya, dalam teorema 518 berikut ini bahwa V dengan V perp itu tidak saling asing seperti halnya V dengan V komplement, ya. V dengan V perp itu ternyata beririsan, ya. V dengan V perp itu ternyata beririsan, ya. Nah, ini V perp, ya. Nah, kalau V dengan V komplement itu tidak beririsan, ya. Jadi kalau misalkan kita membahas komplement, ya, maka kalau ini V komplement itu tidak beririsan dengan V, ya. Karena apa? Karena himpunan semua anggota semesta yang bukan anggota V, ya. Jadi tidak bisa beririsan dengan V, ya. Kalau V dengan V komplement. Tetapi kalau V dengan V perp ini ternyata beririsan, tapi irisannya ini hanya memuat satu vektor, yaitu vektor 0 saja, ya. Nah, nanti akan kita buktikan dalam teorema 518, ya, bahwa V dengan V perp itu beririsan, ya. Tetapi irisannya hanya memuat satu vektor saja, yaitu vektor 0, ya. Vektor 0 itu berada di V, juga berada di V perp, ya. Nah, jadi V perp ini apa? V perp ini adalah himpunan semua vektor di Rn yang tegak lurus terhadap semua vektor di V, ya. Nah, kalau misalkan ini ada U1 di sini, misalkan ini ada U1 di sini, ya, anggota V perp, ini artinya apa? U1 tegak lurus dengan semua anggota V, ya. Kalau ada U2 di sini, artinya apa? Artinya U2 ini tegak lurus dengan semua anggota V, ya.
Ini definisi dari V verb, himpunan semua anggota Rn yang tegak lurus terhadap semua anggota V. Ya. Ini ilustrasinya ya, untuk menggambarkan supaya lebih mudah dipahami ya, ilustrasinya seperti ini ya. Kalau komplement biasa itu tidak beririsan dengan V. Kalau komplement ortogonal beririsan, tetapi irisannya hanya memuat satu elemen, yaitu vektor 0 saja. Ya. Nah, teorema 518 itu memberikan beberapa sifat dari komplement ortogonal, ya. Beberapa sifat dari komplement ortogonal. Sifat yang pertama, kalau V itu subruang, ternyata komplement ortogonal juga subruang, ya. Ini sifat yang pertama. Diketahui V subruang dari Rn. Maka komplement ortogonal dari V, yaitu V verb, juga subruang dari Rn. Ya. Ini sifat penting yang pertama ya. Komplement ortogonal itu ternyata juga subruang ya. Buktinya ada di sini. Di atas ini buktinya ya. Buktinya bahwa V verb adalah subruang menggunakan apa? Siapa yang tahu? Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah subruang? Subruang dari V menggunakan apa? Siapa yang masih ingat? SU plus TV. SU plus TV ya. SU plus TV itu ada pada halaman 167 ya. Bukalah halaman 167, teorema 415. Teorema 415, himpunan V adalah subruang bila untuk setiap U dan V di V, SU plus TV juga anggota V ya, untuk sembarang skalar S dan T ya. Jadi kalau diketahui bahwa U1 dan U2 itu anggota V verb, kita mau membuktikan SU plus TV ya. Di sini SU plus TV nulisnya S1U1 tambah S2U2 ya. Ini SU plus TV ini ya. SU plus TV ya. Jadi ambil sembarang U1 dan U2 di V verb ya. Ambil sembarang S1 dan S2 bilangan real ya. Ambil sembarang, ini kurang lengkap ya, supaya lengkap ambil sembarang U1 dan U2 di V verb dan sembarang S1 S2 bilangan real sembarang ya. Kalau di depan itu S dan T, di sini T-nya diganti S1 S2 ya. Kemudian kita membuktikan SU plus TV kan, anggota verb kan. Jadi kita harus dibuktikan ya, harus dibuktikan
Harus dibuktikan apa? Harus dibuktikan apa? S1U1 ditambah S2U2 berada di mana? Harus dibuktikan ini berada di mana? Di V. Di V-perp, ya. Karena kita mau membuktikan V-perp itu subruang, ya. V-nya sudah subruang, ya. V-nya sudah diketahui subruang, ya. V-nya sudah diketahui subruang, ya. Jadi ini yang harus dibuktikan, ya. Ini yang harus dibuktikan, ini, ya. Mau membuktikan bahwa V-perp ini subruang, ya. Jadi S1U1 tambah S2U2 anggota V-perp lagi, ya. Kalau U1, U2 anggota V-perp, S1, S2 sembarang bila real, apakah S1U1 tambah S2U2 juga anggota V-perp lagi, ya. Kalau ini anggota V-perp berarti V-perp subruang, ya. Menurut teorema di depan yang sudah kita pelajari, ya. Nah, lalu kita menggunakan definisi V-perp, ya. Supaya menjadi anggota V-perp, ini apa syaratnya? Supaya ini menjadi anggota V-perp, syaratnya harus tegak lurus semua anggota V, kan? Ya. Jadi ini harus tegak lurus semua anggota V, ya. Sembarang anggota V. Berarti kita ambil sembarang anggota V, ya. Ambil sembarang vektor V di subruang V ini, ya. Ambil sembarang V di V besar, ya. Kemudian kita kalikan, ya. Ini kita kalikan dengan V, apakah 0 apa tidak? Kalau 0 berarti tegak lurus, kan? Nah, kita kalikan S1U1 tambah S2U2 kali titik sembarang vektor V, kita hitung, ya. Berapa hasilnya? Menggunakan distributif dan homogen seperti tadi, ya. Distributif dan homogen ini, ya. Seperti tadi menghasilkan S1U1 kali titik V ditambah S2 kali U2 titik V, ya. Distributif dan homogen, ya. U1V, ya. U1 anggota V-perp, ya. U1 tadi diambil dari V-perp. Berarti U1 tegak lurus semua anggota V, ya. U1 tegak lurus semua anggota V. Berarti U1 kali titik V sama dengan 0. U2 anggota V-perp berarti U2 titik V sama dengan 0 juga, ya. Jadi S1 kali 0 tambah S2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, ya. Jadi S1U1 ditambah S2V2 kali titik V, di mana V ini sembarang vektor di ruang vektor V sama dengan 0, berarti S1U1 tambah S2V2 tegak lurus semua anggota V. Berarti S1U1 tambah S2U2 adalah anggota V-perp, ya. Jadi V-perp adalah subruang, ya. Jadi V-perp adalah subruang, ya. Ini menggunakan teorema yang sudah kita pelajari kemarin sebelum UTS, ya. SU plus TV anggota W, ya. W-nya di sini V-perp, ya. Ini halaman 167, ini sudah saya tulis di sini, ya. Teorema subruang halaman 167, ya. Nah, jadi sifat pertama sudah terbukti, ya.
komplement ortogonal dari subruang V juga merupakan subruang dari Rn. Ya. Nah, ini sifat penting yang pertama, V perp itu subruang. Ya. Nah, kemarin sudah kita lihat ya, definisi subruang itu adalah ruang vektor di dalam ruang vektor. Ya, jadi subruang itu adalah ruang vektor. Ya, jadi ruang itu harus memuat vektor 0. Ya, karena operasinya sama dengan operasinya ruang vektor induknya, maka subruang itu harus memuat vektor 0 dari ruang vektor Rn. Ya. Nah, kalau V adalah subruang, berarti V memuat vektor 0. Kalau V perp juga subruang, berarti V perp juga memuat vektor 0. V memuat vektor 0, V perp memuat vektor 0, jadi vektor 0 itu berada di V maupun di V perp. Berarti berada di irisan V dengan V perp. Ya. Nah, sifat yang nomor 2 membuktikan bahwa di dalam irisan itu hanya ada vektor 0 saja, tidak ada lainnya. Ya. Vektor yang terletak di irisan V dan V perp hanya vektor 0 saja. Ya. Vektor yang anggota V dan anggota V perp hanya vektor 0 saja. Ya. Tidak ada lainnya kecuali 0. Ya, tadi sudah saya ilustrasikan. Ya. Buktinya mudah ya. Buktinya menggunakan sifat nomor 5 dari perkalian titik. Ya. Sifat nomor 5 dari perkalian titik. Ya. Ini ambil sembarang U, ambil sembarang vektor U, anggota V, irisan V perp. Ya. Ambil sembarang vektor di dalam irisan ini. Ya. Ambil sembarang vektor di dalam irisan. Ya. Karena berada di dalam irisan, maka U adalah anggota V dan U anggota V perp. Definisi irisan ya. Definisi irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan semua anggota yang berada di kedua himpunan tersebut. Ya. U anggota irisan V dan V perp berarti U anggota V dan U anggota V perp. Ya. Nah, karena U anggota V perp, ya, nah ini membawa akibat apa? Membawa akibat apa? U anggota V perp itu artinya apa? Fernandes. U anggota V perp artinya apa? Tadi definisi V perp.
U anggota verb. Berarti apa? U vektor ortogonal. apa ortogonal? U anggota verb berarti apa? Tadi definisi di atas tadi. Definisi verb. Apa, Fernandes? Belum paham ini ya, Fernandes ya. Belum paham, tapi kalau disuruh bertanya juga tidak bertanya. Apa, Fernandes? U anggota verb berarti U bagaimana? Pada tidur semua nih yang diterangkan ngoyo-ngoyo. Kuliah ngoyo-ngoyo ternyata mahasiswanya pada tidur semua. Evandra, U anggota verb berarti apa? U anggota verb berarti apa, Evandra? Ayo, Evandra. Baru diterangkan definisinya verb tadi, sekarang sudah nggak ngerti. Ini U anggota verb berarti apa? Nah, definisi hanya definisi saja. Kok diam saja Evandra, hanya mendelik-mendelik matanya. U bagian verb. Apa? U anggota verb berarti apa, Evandra? Vektor U bagian dari verb. Apa? Vektor U bagian dari verb. Vektor U bagian dari verb bagaimana? Definisinya verb tadi apa gitu loh. Linda, Kusuma, U anggota verb berarti apa? U tegak lurus V. Berarti apa? U tegak lurus V? Teruskan. Berarti U dikalikan titik dengan V menghasilkan vektor U. Menghasilkan 0. lagi-lagi yang jelas ngomongnya. U Dikalikan titik dengan V menghasilkan 0. V-nya apa? V anggota Rn. V-nya apa? V anggota Rn. Anggota Rn. Gimana sih? Kok begitu ya? V subruang dari Rn. Saya ragu-ragu nih kamu itu tidur apa mendengarkan atau diterangkan moyong-koyong baru 5 menit yang lalu. V kok anggota Rn ya. Payah ini ya. Gregorius, Dwika. U anggota verb berarti apa?
Gregorius Dwiqa ini definisi Weber tadi loh. Baru saja didefinisikan ya, 5 menit yang lalu. Jadi kalau U anggota Weber berarti Dwiqa diam saja. Ditanya diam, disuruh bertanya juga diam. Dwiqa ngomong. Apa, Dwiqa? Apa, Dwiqa? Sebentar. Oh, sebentar. Rizka Devi. Tidak ada yang ngerti ini diterangkan ngoyo-ngoyo, tidak ngerti semua. Percuma nih saya ngomong ya loh. Anggota Weber berarti apa, Priska? U anggota Rn yang tegak lurus dengan V. Tidak pada ngerti ya loh. Sandra, Dewi, Benita, U anggota Weber artinya apa? Kalau tidak ada yang ngerti ya, percuma ini saya mengajar. Tidak ada yang masuk. Ditanya nggak ada yang bisa, kalau disuruh bertanya juga tidak ada yang bertanya. Wisnu. Ya, Romo. U anggota Weber apa? Oh ya Romo. Jika U komplement ortogonal dari V. Ya artinya apa ini U anggota Weber ini membawa akibat apa? Definisinya Weber ini loh. Karena U anggota Weber berarti Vektor U tegak lurus terhadap V. apa artinya vektor U tegak lurus terhadap V? Himpunan dari semua vektor di Rn yang tegak lurus terhadap V. U anggota Weber berarti apa? U tegak lurus subruang V berarti ada setiap vektor V di subruang V. Sedemikian sehingga vektor U dikali vektor V sama dengan 0. Lagi diulang, U anggota Weber berarti apa? U tegak lurus V, subruang V. Apa? Enggak dengar. Yang keras enggak dengar suaranya. U tegak lurus subruang V sehingga ada vektor V di vektor V anggota subruang V Kok dengan sehingga bagaimana? Ngawur itu. Kok ada gimana sih? Udah jelas sekali definisinya tadi kok. Jadi seperti itu. Nggak ngerti semua nih. Sivanya Putri. U anggota Weber berarti apa? Vektor U tegak lurus terhadap V jika dan hanya jika setiap. Kok pakai juga dan jika? Itu definisi saya tidak tanya definisinya, saya tanya ini akibatnya apa? Kok pakai juga. U anggota Weber berarti jangan pakai jika hanya jika itu definisi atau sekarang dipakai definisinya. U anggota Weber berarti Vektor U dikali vektor V sama dengan
Vektor V itu apa? Ya, ini ya, Lintang. Tidak ada yang mengerti. Romo. Jawab kok ya Romo. Pertanyaan sudah saya ulang-ulang kok. Ya Romo, ya Romo. U tegak lurus dengan V sehingga U ortogonal terhadap semua vektor di V. U anggota V per berarti apa? U ortogonal terhadap semua vektor di V. U ortogonal terhadap semua vektor di V. Semua vektor di V. Nah, ini U ini berada di mana? Ini. Di Rn. Ini loh. Oh, itu di V. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya untuk semua vektor U di V ortogonal terhadap semua vektor di V. Enggak ngerti ya. U anggota V per berarti apa? Diulang. Vektor U ortogonal terhadap semua vektor di V. Vektor U tegak lurus terhadap semua vektor di V. Nah ini U ini berada di mana? Di V. Jadi U tegak lurus dengan U. U tegak lurus dengan U. Gitu saja kok susah sekali ya toh. U anggota V per berarti U tegak lurus semua vektor di V. Definisi V per. Padahal U ini anggota V. Karena U tegak lurus semua vektor di V, dan U ini anggota V, berarti U tegak lurus U. U kali titik U sama dengan 0. U kali titik U sama dengan 0. Nah, menggunakan sifat nomor 5 dari perkalian titik, sifat nomor 5 dari perkalian titik mengatakan U kali titik U sama dengan 0 jika dan hanya jika apa? Lintang, sifat nomor 5. U kali titik U sama dengan 0. Sifat nomor 5 perkalian titik. Vektor U sama dengan 0. Vektor 0. Vektor U sama dengan vektor 0. Ya. Sifat nomor 5. Ya. Sifat nomor 5 dari perkalian titik mengatakan U kali titik U sama dengan 0 jika dan hanya jika U adalah vektor 0. Nah, kesimpulannya, kalau kita mengambil sembarang vektor U anggota V irisan V per, ya, nah, ini U kali titik U sama dengan 0. Sebab apa? Sebab U anggota V per berarti tegak lurus dengan semua anggota V. Karena U ini anggota V, berarti U tegak lurus dengan U. Nah, karena U dengan U sama dengan 0, maka menurut sifat nomor 5, U ini harus 0 vektor. Nah, jadi kalau kita mengambil sembarang vektor di irisan ini, vektor itu selalu vektor 0. Ya. Vektor itu selalu vektor 0. Jadi V irisan V per sama dengan vektor 0 saja. Karena kalau diambil sembarang, di irisan itu ketemunya selalu vektor 0. Nah, jadi irisan itu isinya hanya 0 saja ya. Kalau kita ngambil
sembarang ya. Ini kan U ini kan sembarang vektor di irisan. Sembarang vektor itu ternyata selalu sama dengan 0. Jadi irisan itu tidak ada isinya lain kecuali vektor 0 saja. Ya. Itu sifat yang nomor 2. Ya. Kemudian sifat yang nomor 3. Ya. Sifat yang nomor 3 mengatakan V komplement ortogonal dari V perp adalah V. Ya. V perp adalah komplement ortogonal dari V. Ya. Kalau kita mencari komplement ortogonal dari V perp, ketemunya V. Ya. Nah, ini kesamaan 2 himpunan saja ya. Himpunan ini sama dengan himpunan ini ya. Jadi kita membuktikannya menggunakan teori himpunan. Ya, semua anggota ini adalah anggota ini, semua anggota ini adalah anggota ini. Ya. Jadi kita ambil sembarang vektor di sini berada di sini, ambil sembarang di sini berada di sini. Ambil sembarang vektor U di V, ambil sembarang vektor U di sini, ya, kita buktikan dia berada di sini. Ya. Ambil sembarang vektor U di sini, di V, ya, maka U kali titik V sama dengan 0 untuk semua vektor di V perp. Ya, karena apa? Karena semua vektor di V perp ini tegak lurus dengan vektor-vektor di V, ya, definisi V perp ya. Jadi kalau U itu berada di V, berarti U titik V sama dengan 0 untuk semua vektor di V perp. Ya. Berarti apa? Berarti U tegak lurus dengan semua vektor di V perp. Nah, berarti U itu anggota komplement ortogonal dari V perp ya, karena tegak lurus dengan semua vektor di V perp. Ya. Jadi semua anggota V adalah anggota ini. Jadi V adalah subset dari komplement ortogonal V perp. Ya. Nah, sekarang dibalik, kalau U berada di sini, maka dia berada di sini. Ya. Ambil sembarang vektor U di sini sekarang. Ya. Maka U dot V, U kali titik V sama dengan 0 untuk semua vektor V di V perp. Ya. Untuk semua vektor V di V perp ya. Karena apa? Karena U itu anggota komplement ortogonal dari V perp. Jadi tegak lurus dengan semua vektor di V perp. Ya, oleh karena itu maka U terletak di V. Ya. Karena tegak lurus dengan semua anggota di V perp. Ya, jadi semua anggota di sini adalah anggota di sini, semua anggota di sini adalah anggota di sini. Jadi dua himpunan ini sama. Ya. Dua himpunan ini sama. Komplement ortogonal. Komplement ortogonal dari V perp adalah V. Ya. Komplement ortogonal dari komplement ortogonal V adalah V ya. Ini seperti komplement biasa juga berlaku demikian ya. Komplement dari komplement V adalah V ya. Ini juga berlaku untuk komplement biasa ya. Lalu sifat nomor 4 mengatakan kalau S itu membangun V,
Ya, S itu merentang, ya. S itu merentang V, maka berlaku V anggota V verb jika dan hanya jika tegak lurus semua anggota S. Ya. Misalkan S ini merentang V, ya. Nah, dari kiri ke kanan kita ambil V anggota V verb, maka tegak lurus semua vektor di S, ya. Jadi kalau kita mengambil V anggota V verb, maka V ortogonal semua anggota V, ya, definisi V verb, ya, termasuk S, ya. Jadi kalau kita mengambil V di sini berarti V tegak lurus semua anggota subruang V, ya. Padahal S itu membangun V, berarti S itu berada di dalam subruang V tersebut, ya. Jadi V tegak lurus dengan semua vektor di S, ya. Kemudian dibalik, ya, jika dia tegak lurus semua vektor di V, maka dia berada di V verb, ya. Jadi kalau V itu tegak lurus dengan semua vektor di S, ya, maka V tegak lurus dengan semua vektor di V. Karena apa? Karena ini, ya, buktinya ada di depan, ya, buktinya ada di sini nomor 7 ini, ya. Sembarang vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK karena U1 sampai UK ini membangun V, ya, membangun V, ya. Ini sembarang vektor di V. Ini adalah vektor di yang kita ambil tadi, ya. V ini, ya, V ini tegak lurus terhadap semua vektor di S, ya. Kemudian V itu kita kalikan dengan sembarang vektor di V. Sembarang vektor di V kombinasi linear dari U1 sampai UK karena U1 sampai UK adalah perentang dari V, ya. Kemudian menggunakan sifat distributif dan homogen seperti tadi, kita mendapatkan ini, ya. Ini adalah 0 karena V ini tegak lurus dengan setiap anggota S, ya. Jadi ini 0, ini 0. Jadi hasilnya 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0, berarti V tegak lurus atau ortogonal dengan setiap vektor di V, ya. Jadi kalau V tegak lurus terhadap semua vektor di S, maka V tegak lurus semua vektor di V. Berarti V anggota V verb atau komplement ortogonal dari V karena V tegak lurus semua anggota V. Definisi dari V verb. Waktunya udah habis. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Fernandes, tanya. Ditanya tidak bisa, kalau suruh bertanya juga tidak bertanya. Ini gimana nih? Novernatus Sutari bertanya. Evandra, mana Evandra? Bersembunyi. Evandra mana? Evandra hanya tidur. Kuliah hanya tidur-tidur saja nih, ya. Tidak ada mengerti. Mengerti enggak yang diterangkan? Evandra? Mengerti enggak kamu yang diterangkan ini?
Masih ada yang belum paham. Apa? Nah, tanya. Silahkan tanya. Yang tadi Romo, yang Apa? Tadi itu apa? yang dijelaskan sebelumnya Romo. Apa? Yang dijelaskan tadi Romo. Apa? Tadi apa yang kamu belum tahu? Saya kan tidak ngerti apa yang kamu belum tahu. Kok tadi? Ya, tadi kan banyak sekali yang saya jelaskan. Yang bukti nomor 3 Romo. Bukti nomor 3 apa? Apa yang belum tahu? Di mana letaknya yang belum jelas? Yang oleh karena itu vektor U terletak di V atau paper. Nah, yang paper ke paper itu dalam perumpamaan. Apa yang belum jelas? Apa yang belum jelas? Yang kesimpulannya V sama dengan paper dalam kurung paper. Itu maksudnya apa ya? Hah? Maksudnya apa? Oh, kok aneh. Kamu nggak ngerti itu maksudnya. V sama dengan komplement ortogonal dari vapor. Maksudnya apa? Itu kan ada tanda yang tegak lurusnya 2 kali Romo. Itu apa maksudnya Romo? Komplement ortogonal dari vapor. Maaf Romo, tidak kedengaran Romo. Komplement ortogonal dari vapor adalah sama dengan V. Baik Romo, terima kasih Romo. Apa kamu ngerti apa hanya komplement ortogonal dari V itu apa, Evandra? Komplement ortogonal dari V adalah Maaf Romo, apa Romo? komplement ortogonal dari V adalah Ortogonal. Romo.
Ya, oke. Sampai di sini. Sampai ketemu lagi besok Senin. Sekian. Sampai jumpa lagi besok hari Senin yang akan datang.